Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bunda Yanda semua, sahabat Magnet Rezeki se-Nusantara. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Pasti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Oke ya. Saya doakan yang hadir pada sore hari ini kehidupannya semakin alhamdulillah, semakin dahsyat, semakin luar biasa dan tentunya ajaib. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama saya Bunda Listri Hidayati di acara rutin kajian MRO khusus Magnet Rezeki for Family ya. Oke, saya mau sapa-sapa dulu nih ya. Siapa yang sudah hadir, boleh ketik di kolom chat nama kemudian asal kotanya. Boleh ya? Oke. Ada siapa yang sudah hadir? Ada Bunda Siti Salma dari Cicalengka. Masya Allah. Kemudian ada Bu Nurma. Siap mendapatkan keajaiban. Oke ya, siap. Saya juga siap ya. Semua pada siap. Ada juga Ibu siapa? Bu Yusnita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Nia, ada Bu Tati ya. Bismillah, siap belajar. Oke. Ada Bunda Lucy ya. Bunda Lucy Kepala Sekolah TK Khairul Razikin. Assalamualaikum. Ada Bang Titan juga. Halo Bang. Kemudian ada Bu Kurniasih dari Pamengpek ya, Kabupaten Bandung. Ada siapa lagi? Ada Bu Ai, ada Bu Desi Ratnasari. Oh Masya Allah, ini Bunda Desi. Kemarin malam ya kita baru Zoom bareng nih ya di Muara 2, Korwil Muara 2, Sumatera Selatan. Halo Bun, ada Bu Rina juga, ada Bu Ayati dari Ava Bandung ya. Masya Allah ya, kita udah berkumpul bareng. Oke, Bunda Yanda, sebelum kita mulai saya mau disclaimer dulu nih ya, bahwa saya bukan seorang ustazah ya atau pakar parenting, bukan ya. Jadi saya hanya pengamal ilmu Magnet Rezeki aja gitu ya, pengamal ilmu Magnet Rezeki. Salah satunya saya praktekkan ilmu disiplin kata sebagai strategi saya berkomunikasi sama anak saya, kemudian sama anak didik juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa bermanfaat buat Bunda Yanda. Saya masih belajar dan kita sama-sama belajar ya hari ini. Siap? Kalau siap boleh ketik di kolom komen siap gitu ya. Kasih love-nya juga, oke? Oke. Oh, ini ada Bu siapa lagi nih? Banyak ya, Masya Allah hadir. Ada Bu Isamar dari Selacau. Saya dari Batu Jajar, Bun ya. Ada Mak Pahrol ya. Bu Yeti juga ya, Masya Allah udah banyak ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Berilah aku pemahaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, kita mulai aja. Hari ini tema kajiannya tentang strategi komunikasi efektif dengan disiplin kata. Nah, gimana sih cara kita pakai jurus disiplin kata ini sebagai metode kita untuk berkomunikasi sama anak sehingga perilaku anak atau persoalan anak yang belum mudah diselesaikan itu bisa dengan cepat, dengan mudah, dengan menyenangkan selesai dengan ajaib. Mau? Oke, kalau mau kita buka aja ya slide selanjutnya. Nah, lebih siap Bunda, siap. Oke, udah siap ya. Saya buka dengan sebuah kisah ya. Pernah dengar nggak kisahnya Ummu Salamah yang kehilangan suaminya Abu Salamah? Pernah dengar nggak? Ada yang belum ya? Oke, saya ceritain ya. Jadi waktu itu suaminya Ummu Salamah itu ikut perang Uhud. Nah kemudian pulangnya itu badannya udah berlumur darah. Terus dia tiduran di pangkuan istrinya dan ternyata tiba-tiba
Allah ambil nyawanya, meninggal dunia. Di situ Ummu Salamah tuh panik gitu ya, belum tenang. Dia berbicara yang jadi tidak menerima keadaan gitu. Gimana kalau suami saya nggak ada, nanti saya gimana nasibnya, anak-anak saya gimana gitu. Jadi perkataannya energinya nggak positif gitu ya, nggak bagus. Nah sampai akhirnya datang Rasulullah bertazkiyah. Rasulullah bilang gini, Ummu, coba berkatanya yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja, karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ucapkan gitu. Nah di situ Ummu langsung sadar, astagfirullahalazim gitu ya. Sampai akhirnya beliau langsung bilang gini, ya Allah, aku minta pengganti yang lebih baik aja gitu. Jadi dia ambil lagi kata-kata yang tidak positifnya itu, dia ganti dengan kata-kata yang bagus gitu. Nah sampai akhirnya kata-kata itu naik ke atas langit ya, diaminkan sama malaikat. Dan apa yang terjadi ya, Ummu Salamah mendapatkan orang yang lebih baik dari suaminya, lebih keren. Dia adalah Rasulullah. Ternyata beliau dipinang sama Rasulullah menjadi istrinya ya. Masya Allah, keren banget nggak? Efek dari dia berusaha untuk berkata yang baik, berkata yang bagus-bagus aja gitu. Makanya kita di jurus Merit Rezeki ya, salah satunya di disiplin kata, kita diwajibkan untuk pakai kata-kata yang energinya yang bagus, yang positif, yang baik-baik aja. Jangan sampai keluar kata keluhan, nggak nerima keadaan ya. Terus apa lagi? Pokoknya yang bikin kita jadi tidak bersyukur aja ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik seperti itu. Nah, salah satunya ini ada kisahnya Imam Sudais ya. Ibunya itu marah ya, alias belum sabar dengan tingkah laku anaknya yang bikin gemes gitu. Ada yang ngerasain nggak? Ada yang pernah ngalamin? Pasti pernah ya. Nah ini kita simak yuk, gimana sih respon ibundanya ketika Imam Sudais berbuat hal yang tidak menyenangkan. Kita lihat ya, ini dia videonya. Ibu suka gak enak dengan perlakuan anak, padahal ibu yang mengandungnya, ibu yang memberikan aslinya, ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya. Tiba-tiba anak membentak, anak ada hal yang tidak menyenangkan. Nah itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan. Jangan marahi anaknya, istighfar dulu, berdoa. Boleh doanya langsung kepada anaknya, minta, ya Allah jadikan anak saya soleh, ya nak, ayo nak, soleh. Ini dikerjakan oleh seorang ibu itu sedang masak, tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Ini kisah nyata, bawa pasir pak ke ibunya, umi, wah disiram makanan pakai pasir. Lihat kata ibunya pak, nah kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya, Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena peristiwa itu ya, dia adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Masya Allah, keren banget nggak? Cuman ibunya itu responnya positif ya, nggak menghardik anaknya, nggak bilang dasar anak nakal gitu ya, dasar anak nyebelin, nggak ngomong gitu. Tapi dia berusaha untuk berkata yang baik-baik aja, karena ibunya tahu kalau kata-katanya yang dikeluarkan sama ibunya itu pasti malaikat mengaminkan dan itu akan menjadi nasib anaknya. Makanya dia bilangnya, kamu jadi imam Masjidil Haram aja deh gitu ya. Sampainya beneran ya, nasibnya jadi imam Masjidil Haram gitu. Nah, ada yang pernah ngalamin nggak? Anaknya belum baik, terus responnya kayak gimana bun? Keren ya, keren banget. Jadi pastikan ya, kita apalagi mulut ibu ya, lisan ibu itu mustajab banget, ajaib banget. Jadi hati-hati gitu ya, kita imani hadis Rasul bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu akan diaminkan oleh malaikat ya, seperti itu. Bu Nita, saya punya anak bujang lebih 6 yang super aktif bun. Oke, gampang bun ya. Nanti kita pakai cara disiplin kata dan komunikasi efektif ya. Gimana caranya merubah anak yang super aktif jadi tenang dengan izin Allah. Mau ya bun ya? Siap? Oke. Nah, apa nasibnya ya bila ibunya Imam Sudais berkatanya nggak baik? Bakalan jadi imam Masjidil Haram nggak? Nggak mungkin ya. Yang ada apa? Kalau ngomongnya nakal berarti nasibnya ya udah nakal terus, nakal. Akhirnya kalau nakal jadi apa? Entah itu jadi penjamret ya, pencopet gitu ya, hal dan lain sebagainya. Gitu. Nah makanya kita ini sering nggak sadar sama dosa mulut kita. Setuju nggak? Ya,
mulut kita tuh sering berdoa yang nggak baik. Bener nggak Bun? Saya juga lewat jurus disiplin kata ini jadi apa ya, jadi mulai ngerem gitu. Dulu gampang banget gitu buat ngomong sesuka hati, tapi ketika udah tahu bahwa kata-kata doa, akhirnya saya mulai ngerem gitu. Meskipun kadang suka keceplosan, tapi saya ambil lagi ya, nggak saya terusin terus, saya cepet sadar sampai akhirnya itu nggak jadi kenyataan gitu. Nah, saya dulu pernah tuh ya sadarnya lama banget ya, waktu itu anak belum mudah makan ya. Itu kejadian yang buat saya tuh level galaunya 10 Bun ya, nggak mudah makan. Setiap hari zikir saya itu stres banget, susah makan, stres banget, susah makan, itu aja setiap hari ya, sampai 3 bulan lebih kayaknya ya. Itu Allah itu artinya kan kita lagi doain streskan hidupku, terus susahkan makan anakku, diriku, pokoknya kemana-mana gitu ya, karena doa kita diijabahkan sama Allah, malaikat mengaminkan, doa kita naik ke atas langit, malaikat mengaminkan, akhirnya jadi nasib itu gitu ya. Saya tuh nggak sadar-sadar terus aja zikirnya itu ya, sampai akhirnya saya diingatkan tentang disiplin kata ini, tentang LOP yang baik, pikirannya harus bagus, nanti perkataannya juga bagus gitu. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, saya sholat tobatin anak saya, kemudian saya garpu ta'ala gitu ya. Bener kata Allah, dosa perkataan gitu, dosa prasangka ternyata yang bikin anak saya tuh belum mudah makan gitu. Saya ke dokter anak ya, kedua dokter anak, mereka bilang anaknya harus diterapi oromotor, harus diperbaiki virus, pokoknya belum simple aja ya. Terus harus keluar uang banyak, saya udah beli vitamin A, B, C, D, itu nggak berhasil Bun ya, pakai realita, nggak pakai disiplin kata, nggak pakai LOP yang baik gitu. Sampai akhirnya saya berubah, dah deh, saya perbaiki kata-kata saya. Zikirnya kan yang sebelumnya itu stres banget, susah makan, stres banget, susah makan, saya ganti gitu ya, happy banget, makan bagus, happy banget, makan bagus. Itu tiap hari gitu ya saya omongin. Nggak lama, 1-3 harian lah ya, itu si anak lahap makannya gitu ya, nggak perlu diterapi, nggak perlu bayar terapis gitu ya. Itu dengan cara ajaib gitu, dengan merubah kata-kata aja gitu, Masya Allah. Nah, begitupun dengan persoalan anak Bunda Yana yang lainnya gitu. Tinggal kita tuliskan. Kalau saya tulisin dulu tuh ya, misalkan perilaku anak yang kita harapkan apa. Contohnya anaknya misalkan super aktif, pengennya berarti perilakunya tuh dia tenang. Nah, tinggal dizikirin aja setiap hari gitu. Saya gitu, kalau misalkan Baram anak saya lagi belum bagus perilakunya, saya zikirin gitu, Baram tenang, happy banget, Baram tenang, happy banget gitu. Jadi saya ucapkan terus, saya zikirkan apa yang saya harapkan dari perilaku anak saya gitu, sehingga itu yang akan malaikat aminkan dan Allah ijabah jadi nasib anak kita gitu ya. Nah, makanya strategi yang pertama, gimana sih biar komunikasi efektif ini tuh bisa nyampe ke anak, sehingga perilaku anak itu dengan mudahnya Allah rubah gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya dengan izin Allah. Yang pertama adalah kita harus melatih kata-kata kita gitu ya. Kalau di disiplin kata kita diwajibkan ya, wajib kata Pak Anas, mengganti kata susah menjadi tidak mudah. Karena apa? Kalau di dunia kuantum, kata-kata negasi seperti tidak, belum, kurang itu nggak kedeteksi gitu. Jadi yang keangkat ke langit itu kata-kata mudahnya, sehingga yang jadi nasib adalah mudah. Jadi mudah makan gitu ya. Ketika anak saya nih Baram belum tenang gitu ya, berarti saya zikirnya Baram tenang, mudah makan, Baram tenang, mudah makan, itu aja terus sampai akhirnya Allah rubah dia jadi tenang dan mudah makan. Kayak gitu aja gitu ya, sesimpel itu gitu. Saya dulu belajar ilmu parenting kan belum strateginya A, B, C, D, E, F, G gitu ya, sampai bingung pakai yang mana ya gitu. Tapi dengan magnet rezeki, Masya Allah, dibuat simple dan lebih nyaman, lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Terus kata berat jadi tidak ringan, miskin jadi belum kaya gitu ya. Terus juga masalah anak, tantangan anak kayak gitu ya. Jadi mulai kita rubah kata-kata yang energinya rendah jadi tinggi ya. Sama anak kalau mau nyela, baiknya udah deh kayak ibunya Imam Masjidil Haram aja gitu ya, pakai LOP yang bagus, kata-kata yang bagus, sehingga jadi nasib yang bagus gitu ya. Nah, kemudian strategi yang kedua, tadi kita udah tahu, strategi yang pertama adalah melatih kata-kata. Jadi pastikan mulai hari ini praktekkan disiplin kata ya. Siap?
Oke, kalau siap boleh kasih jempolnya ya, klik jempolnya, terus tulis di kolom komen siap gitu ya. Oke, yang kedua ya, gimana sih strategi biar komunikasi kita tuh efektif ke anak, biar nasihat kita tuh nyampe ke anak dan ada perubahan anaknya. Yang kedua adalah kita mesti kelola emosi diri ya. Respon kita tuh harus respon dunia kuantum. Contohnya ya, faktanya si anak itu misalkan kita kasih tahu dia malah membantah gitu ya. Respon kita apa? Kalau pakai dunia realita apa bun? Dasar di anaknya ngelawan nih ya, ngeyel, bener nggak? Keras kepala, betul nggak? Siapa yang ngaku angkat tangannya? Sama ya, saya dulu juga kayak gitu ya, ke murid kayak gitu. Tapi setelah saya tahu ternyata komunikasi saya itu nggak efektif dengan cara seperti itu. Saya harus respon dengan kuantum ya, pakai dunia keajaiban gitu ya. Jadi saya ngomong kayak gini, saya nggak salahin anaknya, saya nggak salahin lingkungan, tapi ya udah, kita turunkan ego gitu. Pasti ini ada sebab dosa kita, sebab kesalahan kita gitu ya, sehingga terjadi kepada anak persoalan yang tidak bagus. Nah, ini contoh responnya. Anak aku udah mampu berpikir dan menyampaikan pendapatnya sendiri nih sekarang, tapi caranya kurang santun nih. Mungkin dia niru cara saya kali ya, bicaranya belum santun gitu. Artinya saya perlu perbaiki nih cara bicara saya gitu. Jadi nggak nyalahin anaknya gitu ya, nggak nyalahin lingkungan, tapi dia oke, saya harus introspeksi diri saya sendiri, saya harus perbaiki cara saya bicara. Sambil apa? Zikirkan disiplin katanya gitu. Anak saya ngomong sopan, anak saya ngomong sopan, anak saya ngomong sopan, terus aja ya setiap hari gitu ya, sampai perubahan dalam perilakunya gitu. Kemudian contohnya lagi, misalkan si anak main gamenya itu berjam-jam gitu. Respon kita ya, kalau pakai dunia realita gimana? Anak aku mah ya kecanduan games gitu ya. Kita labelnya apa? Kecanduan games gitu. Tapi kalau bunda pengen rubah dia jadi gak kecanduan, responnya harus pakai dunia kuantum. Nah, caranya gini. Mungkin gak ada kegiatan yang menarik kali ya, dia lebih tertarik ke games jadinya gitu. Kayaknya saya perlu banyak meluangkan waktu buat main sama anak, terus bikin kegiatan yang seru sama anak gitu. Akhirnya apa? Kita introspeksi sendiri dan perbaikan gitu. Karena prinsip pengasuhan anak tuh kita jadi teladan, kemudian kita membimbing dan memperbaiki, bukan menghukum. Jadi, tapi diperbaiki apa yang belum tepatnya gitu, sambil dizikirkan disiplin katanya. Anak saya misalkan nggak mau main games berlebihan, anak saya main apa gitu ya, anak saya senang main ular tangga atau apa gitu ya, pokoknya dialihkan ke perilaku yang kita harapkan gitu ya. Bisa? Siap. Oke, selanjutnya setelah kita kelola diri kita, emosi kita, pastikan responnya dunia kuantum ya. Yang kedua, kita harus bangun report atau kedekatan sama anak. Cek nih, kita udah dekat belum sama anak gitu ya. Jangan-jangan anak kita tuh canggung sama kita gitu ya, karena kitanya tuh belum belum sefrekuensi, belum SST gitu ya bahasa MR-nya mah ya. Jadi kalau anak nolak nasihat kita, terus nggak terbuka sama kita gitu ya, nggak mau cerita, itu tandanya bahwa kita tuh kurang dekat, anak tuh kurang percaya sama kita. Akhirnya nggak terbangun tuh yang namanya report atau kedekatan gitu. Jadi pastikan bunda harus bangun kedekatan sama anak gitu ya. Mungkin dulu kita pernah mengabaikan dia, kita pernah melabeling dia yang nggak bagus, akhirnya dia jadi kayak ada benteng sama kita. Nah, itu pastikan harus hancurin dulu bentengnya. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita fokus pada hal yang baik dalam diri anak ya. Karena selama ini kita fokusnya sama yang tidak baik aja ya, ngeluh yang gak baik aja. Mungkin dalam 10 perilaku paling cuma 2 yang gak bagus gitu, terus kita melupakan 8 yang bagusnya gitu. Nah, itu kita mulai rubah mindsetnya. Kalau kita pengen komunikasi kita tuh efektif sama anak, sehingga anak ada perubahan ya. Jadi kita perbanyak memuji, terus hilangkan mencela, menegur yang gak efektif ya. Kayak gimana sih contohnya menegur yang gak efektif? Nih contohnya gini, saya kasih tips cara memuji yang efektif tuh kayak apa sih. Nah, yang pertama adalah kita puji perilakunya, usahanya, sikapnya ya, bukan karakteristik orangnya. Kita kadang kan gini, wah
anak Bunda hebat nih. Ternyata saya udah cobain dengan kita memuji dengan karakteristiknya, bukan memuji usahanya. Justru si anak itu jadi dia nggak mudah untuk mengupgrade kebaikannya gitu. Jadi kayak terlena dengan bahwa aku udah hebat. Ketika dikasih tantangan yang lebih, dia ngerasa aduh susah nih, nanti aku nggak dibilang hebat lagi gitu. Akhirnya dia nggak mau ngelakuin itu gitu. Jadi pastikan kita tuh kalau muji itu yang efektif. Caranya puji perilakunya, usahanya, atau sikapnya ya. Yang kedua, nyatakan konsekuensi positif dari perilaku tersebut. Yang ketiga, nyatakan dalam kalimat sederhana yang mudah dipahami oleh anak. Dan yang terakhir, tanamkan keimanan untuk siapa atau untuk apa dia memelihara perilaku baik ya. Contohnya nih ya, misalkan kita mau puji anak kita itu nyimpen sepatu di rak pas pulang sekolah. Caranya gini, bagus sekali nih kakak sudah meletakkan sepatu di rak sepatu sepulang sekolah. Rumah kita jadi rapih kan, Allah suka deh pada keindahan gitu. Jadi kita pastikan puji perilakunya gitu ya, puji usahanya udah meletakkan sepatu di rak sepatu. Kemudian nyatakan konsekuensi positif gitu. Tuh kan kalau nyimpen sepatu di rak sepatu, rumah kita jadi rapi, jadi bersih kan gitu. Kemudian tanamkan keimanan, Allah suka sama keindahan gitu. Nah dengan kayak gitu si anak tuh termotivasi gitu ya. Oh iya ya benar gitu. Kita akan si anak tuh akan mudah untuk melakukan hal itu lagi sampai si anak mau upgrade kebaikan. Misalkan selain nyimpen sepatu di rak, nyimpen tasnya di lemari gitu ya, nyimpen bukunya rapi gitu. Dia akan mau upgrade usaha yang lebih bagus lagi gitu kalau kita memujinya dengan efektif. Kemudian ada lagi nih, contohnya adik kakak gitu ya, biasanya suka bertengkar ya, suka guntreng aja kalau orang Sunda bilang mah ya, nggak akur. Nah kita zikirin nih, kakak ade main aman, kakak ade main akur gitu ya. Nah sampai akhirnya apa, ketika anaknya udah akur mainnya, kita puji efektif. Wah kalian berdua mainnya akur ya, saling berbagi, saling menghargai. Mama seneng deh, mama bahagia. Allah juga sayang loh sama orang yang saling sayang sama sesama, saling akur gitu ya. Sebentar, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana dengan kata-kata yang sudah diucapkan di masa lalu Bun karena baru kenal MR? Oke, caranya adalah kita sadari dulu gitu, kata-kata apa yang pernah kita lontarkan sama anak kita ya. Kemudian kita sholat taubatin ya, kita sholat taubat atas nama anak kita ya. Ya Allah, saya niat sholat taubat atas nama siapa gitu ya. Saya pernah punya salah, saya pernah berkata yang nggak baik sama anak saya gitu ya. Mohon ruhnya memaafkan saya gitu. Jadi afirmasi dulu sebelum kita takbiratul ihram gitu. Sholat taubat, terus istighfarkan, kemudian kita minta maaf sama anak, kemudian ya udah komunikasi yang efektif sama anak, sayang sama anak gitu. Insya Allah doa kata-kata yang dulu tuh ya, yang nggak positif, dengan kita beristighfar, dengan kita minta ampun, insya Allah Allah ampuni dan nasibnya nggak akan terjadi gitu ya Bun ya. Terus oke, next ya, nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komen ya. Oke nih, contoh pujian yang nggak efektif gimana Bunda Listur? Nih contohnya ya. Duh hebat banget nih anak ayah, paling keren nih sedunia, sudah besar, pinter merapihkan kamar. Jangan seperti kemarin ya, berantakan di mana-mana, sakit nih mata ayah ngelihatnya. Kira-kira kayak gitu si anak termotivasi nggak buat ngerapihin kamar lagi? Termotivasi nggak? Nggak ya, yang ada malas banget deh gitu ya. Jadi pastikan komunikasi kita tuh efektif juga gitu ya. Selain kita disiplin kata, zikir disiplin kata gitu, komunikasi juga harus bagus gitu, karena itu ngaruh sama energi gitu. Kalau kita energinya bagus, itu akan nyampe ke anak gitu ya. Nih tadi ada 3 kesalahan ya, atau yang belum tepatnya kita muji karakteristiknya, betul nggak? Hebat, ganteng, apalagi ya, keren gitu ya, bukan perilakunya gitu. Kemudian berlebihan, anak paling keren sedunia gitu, terus diikuti dengan kritikan yang mengungkit kesalahan di masa lalu. Nah itu tuh jangan sampai terjadi Bunda Yanda, karena itu fatal banget. Si anak jadi ya udah gitu, serah gue deh gitu. Akhirnya dia mental gitu, nggak bisa kita nasehatin
kalau kita pujinya nggak efektif kayak gitu. Mungkin di sisi lain gitu ya, waktu beresin kamar aku dipuji hebat, paling keren sedunia, giliran aku ngomong kasar gitu, dasar ya kecil-kecil ngomong kasar. Jadi dia tuh gini, katanya aku udah gede, terus aku hebat, tapi giliran aku ngomong kasar, aku dibilang anak kecil, dibilang aku nakal gitu ya. Jadi si anak tuh nggak sinkron gitu ya, akhirnya jadi koslet gitu ya, nggak efektif komunikasi kita, seperti itu ya. Terus nah, cara negur juga nih Bun, ada caranya ya. Contohnya nih ya, contoh menegur yang efektif. Kak, karena kamu nggak nyiapin buku sebelum tidur, PR kamu jadi tertinggal kan? Selama ini ibu mengamati kalau kamu tuh akan ingat bahwa PR-mu jika sebelum tidur tas sekolah udah disiapin. Artinya Bunda yakin kamu bisa lebih baik dari hari ini. Disertai senyuman, kemudian tepukan di bahunya gitu ya. Nah itu anak akan mudah untuk melakukan dibanding kita caranya dengan ngomel ya. Contohnya nih, Kak tuh kan PR-nya ketinggalan lagi, masih muda jangan pelupa dong, makanya siapin tasnya, repot kan gitu ya. Nyerocos aja. Kira-kira Bunda 1000 kali ngomong kayak gitu, anak bakal nurut apa enggak? Coba ketik di kolom komen, nurut apa enggak? Enggak ya, yang ada dia enak. Bener gak Bun? Kita aja kalau diomelin, kamu tuh ya harus rajin, harus gini. Jadi istri itu ya harus nurut sama suami. Bakal nurut gak Bun? Enggak ya. Nah makanya ada caranya gitu ya. Tegurlah dengan efektif gitu. Sip ya. Oke, selanjutnya. Jadi negur itu ada caranya. Memuji juga ada caranya. Jangan sampai kita mencela anak kita gitu ya, melabelin pelupa, pemalas, apalagi pokoknya yang energinya rendah gitu ya, nggak positif. Karena itu akan menyimpangkan konsep konsep dirinya gitu, yang fitrah aku tuh bagus, tapi karena dilabelin kayak gitu akhirnya dia ngerasa oh emang aku tuh pemalas gitu, akhirnya jadi nasibnya dia gitu. Jadi jangan sampai kita keluar kata-kata yang nggak bagus, yang nggak positif gitu. Allah aja kan nggak suka mengkutuk atau memberikan gelar nggak baik sama kita, betul nggak ya? Jadi cara menegur yang efektif ya dalam menegur perilaku anak itu baiknya dengan menunjukkan bukti bahwa ia pernah melakukan yang lebih baik, terus memberikan keyakinan bahwa berbuat itu mudah. Jadi kita reminder dia pernah berbuat baik apa gitu ya, terus kita ingetin lagi, kamu tuh fitrahnya tuh baik loh, ngomongnya sopan loh, waktu itu Bunda pernah dengar kamu bicara sama Bunda tuh sopan banget, itu tuh kamu banget loh nak gitu. Bunda yakin deh kamu bisa berubah gitu. Beda dengan kita menghardik dia gitu, kamu tuh ya nakal, ngomong tuh kasar, Bunda jepret nih gitu. Yang ada anak malah terus aja ngomong kasar ya, betul nggak? Oke, nah kemudian ungkapkan emosi dengan cara yang tepat ya, seperti yang tadi ibunya Imam Sudais gitu ya. Kalau kita ada emosi tuh ya jangan sampai lah gitu ya kita keluar kata-kata label yang nggak bagus gitu. Terus kasih anak sentuhan sayang gitu, entah itu dibelai rambutnya, dipeluk ya, dicium gitu, agar apa? Agar anak tuh merasa aku tuh disayangin gitu. Akhirnya kebangun tuh reportnya, kedekatannya. Terus yang keempat, kita harus punya quality time sama anak ya. Jadi one on one gitu sama satu anak, fokus sama dia minimal 15 menit deh, terserah mau ngapain, yang penting kita fokus sama dia, nggak dengan handphone gitu ya. Anak cerita, ayah aku di sekolah gini, terus ayah sambil megang HP gini. Oh gitu ya, oh terus gimana, oh gitu. Kira-kira kalau kayak gitu si anak si anak mau terbuka nggak sama kita? Terus kita kasih nasihat, anak bakal mau terima nggak? Nggak ya gitu. Jadi pastikan kita tuh punya quality time sama anak, terus belajar mendengarkan dengan tulus gitu ya, nggak sambil ngerjain kerjaan apapun gitu. Fokus ke anak, lihat mukanya senyum antusias gitu, kalau dia sedih ikutan gitu ya, seperti itu. Nah itu tadi cara membangun komunikasi kedekatan sama anaknya, agar kita dekat sama anak, agar anak terbuka sama kita. Nah yang keempat, gimana sih cara mengelola emosi anak? Ada yang belum mudah mengendalikan emosi anak, ada nggak? Coba. Ini ada pertanyaan nih.
dari Bu Sri Susanti. Bun, bagaimana kalau kita sudah berusaha disiplin kata ke anak-anak, tapi ada keluarga lain yang menegurnya dengan kata yang tidak baik, Bun, karena mereka belum tahu tentang disiplin kata. Nih caranya adalah yang pertama kita doain orang tersebut ya, jangan sampai kitanya jadi ngedumel, karena dumelan kita kan ada energinya ya, itu akan naik ke atas langit, akan terpancar, akhirnya apa? Dia jadi ketika kita mau kasih tahu dia jadi apa ya, defensif gitu. Dia apa ngeselin gitu ya. Jadi ketika kita mau ngasih tahu sama keluarga yang lain, dia akan bertindak ngeselin gitu, karena kata-kata di hati kita yang ada ngedumel itu gitu, energinya nggak positif. Makanya ketika ada keluarga yang belum disiplin kata gitu ya, kitanya udah disiplin kata, keluarga yang lain belum gitu ya, ngelabelin anak kita nggak positif gitu, kita doain ya Allah muliakan, bahagiakan dia, terus mudahkan dia untuk bisa belajar ilmu dan rezeki, terutama disiplin kata dan bisa mempraktekannya gitu. Jadi kita doakan apa yang kita harapkan untuk dia gitu, terus doain terus gitu ya, sampai nanti Allah akan kasih jalan gitu. Kita bisa ngomong sama, entah itu dari kita ngomong langsung gitu. Kalau kita berani ngomong langsung nggak apa-apa, sharing ilmu manet rezeki gitu. Kalau misalkan belum berani, nanti akan Allah kasih caranya gitu, cara entah itu dia tiba-tiba punya persoalan, terus ngelihat kita praktek ilmu MR kok asik banget, akhirnya dia mau merendahkan hati belajar MR dan dia kebuka tentang ilmu MR sehingga dia juga bisa praktek gitu. Jadi pastikan kalau ada orang yang belum sefrekuensi, didoain. Jadi doain dulu, jangan dikeluhkan, doain terus gitu ya. Pakai rumus 40:1 ya. 40 kali doain terus ya. 1 kali ngomong gitu. Kayak gitu ya Bun ya, dicobain. Nah, oke, kita lanjut ya. Cara kelola emosi anak, ada 4 hal ajaib ya, ada 4 hal ajaib. Yang pertama adalah meminta maaf ya. Pastikan kita minta maaf sama anak setiap hari gitu, karena mereka yang lebih sabar gitu ya, sebenarnya lebih sabar menerima kita gitu, menerima kekurangan kita sebagai orang tua yang masih perlu banyak belajar gitu ya. Mereka kadang kita omelin gitu, mereka tetap nerima kita gitu, nggak berpikir aku mau ganti ibu aja, nggak ada ya kayak gitu ya. Jadi mereka paling sabar, makanya sering-sering minta maaf sama anak. Kenapa? Anak yang jarang dimintai maaf itu akan tidak mudah meminta maaf sama orang lain, tidak mudah memaafkan keadaan. Jadi secara nggak langsung kita lagi ngedidik anak kita tuh jadi sombong gitu ya, jadi nggak bersyukur. Jadi pastikan kita sebagai orang tua itu sebelum tidur lah minta maaf dulu sama anak. Mungkin ada perkataan atau perbuatan yang bikin anak belum nyaman, itu kita minta maaf gitu. Secara nggak langsung kita jadi teladan, ibu aku aja suka minta maaf gitu, masa aku enggak gitu. Akhirnya dia mau ngikutin apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, berterima kasih ya. Terima kasih sama anak tiap hari, makasih ya udah sabar, makasih ya udah mau bekerja sama gitu ya. Karena gini, anak yang gak pernah dapat ucapan terima kasih akan gak mudah menghargai kebaikan orang lain dan bersyukur atas hal baik yang dialaminya. Jadi kalau kita pengen anak kita itu menghargai kebaikan orang lain, pengen anak kita pandai bersyukur ya, pengen anak kita mudah praktek jurus paradox of candy gitu, itu kita mulai dari kita sebagai orang tua, yaitu sering berterima kasih sama anak, hal kecil pun gitu. Kayak misalkan anak nyimpan sepatu di tempat rak sepatu dengan rapi gitu ya, kita bilang makasih gitu ya. Terus anak bikinin kita minum, bilang makasih gitu ya. Terus hal kecil lah gitu, jangan kita tuh fokus sama persoalannya aja ya, sama hal yang gak baik aja, terus kita ngelupain hal yang gak baiknya gitu. Kita bilang makasih gitu, udah nemenin bunda, makasih udah bla 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 gitu. Pastikan kita sering berterima kasih sama anak ya. Terus yang ketiga, tunjukkan kasih sayang ya. Karena gini, anak yang tabungan kasih sayangnya cukup, dia akan tumbuh sehat, percaya diri, penuh empati gitu ya. Terus dia akan lebih mudah ajaibnya gitu. Karena apa? Dia tangki cintanya full, kasih sayangnya full gitu. Jadi kalau orang tuanya sibuk gitu ya, terus anak terabaikan, ya udah gitu, kita nggak bisa ngebantu anak kita jadi punya emosi yang bagus, punya kedekatan yang bagus gitu. Jadi pastikan kita sesibuk apapun luangkan waktu ya, quality time sama anak,
ngobrol secara berdua gitu sama anak, seruan bareng sama anak gitu, ungkapkan kita sayang sama anak gitu. Pasti kan setiap hari itu ada ya buat anak. Dan yang terakhir, memuji ya. Jadi latih telinga kita, mata, rasa ya. Jadi detektif kebaikan gitu. Puji anak kita ya. Tadi dengan pujian yang efektif ya tentunya. Meskipun hal yang sederhana gitu, dipuji, makasih ya, masya Allah kamu udah bantuin bunda gitu. Itu anak akan tumbuh fitrah baiknya gitu. Anak akan mudah menerima nasihat kita, akan menerima masukan kita gitu. Terus, nah yang kelima, Bunda Lisnur, gimana sih cara memperbaiki perilaku anak kita gitu ya yang belum baik? Caranya yang pertama bisa dengan kita ceritakan kisah ya atau metafora ya. Kalau di Magnet Rezeki mah metafora ya, kisah-kisah ajaib gitu. Itu boleh gitu. Misalkan kita pengen anak kita jujur, kita ceritain tuh kisah tentang kejujuran ya. Karena kalau kita pakai metode ceramah belum tentu anak mau terima gitu. Kamu itu ya harus jadi anak yang jujur. Allah berfirman bla 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 bla. Kira-kira anak mau terima nggak nasihat kayak gitu? Ya diceramahin gitu ya, kayaknya kurang efektif gitu. Tapi ketika dengan kisah itu anak akan lebih mudah menerima, karena kita kayak nasihatin tapi secara nggak langsung gitu ya. Bisa dengan kisah, dengan metafora, afirmasi atau doa gitu ya. Kayak misalkan setiap hari kita doain anak kita pas berangkat sekolah nih, Bunda doain ya. Misalkan dapat laporan dari sekolah, Bun anaknya ngobrol mulu di sekolah gitu ya. Bun anaknya aktif banget di sekolah, nggak bisa diem gitu. Nah kita afirmasiin tuh ya sebelum berangkat sekolah gitu. Bunda doain ya kamu tenang, fokus belajarnya gitu. Terus menghormati sama guru gitu. Jadi dengan afirmasi seperti itu akan mempermudah anak berubah perilakunya. Kemudian zikir juga ya, dizikir disiplin kata gitu. Kita pengen anak tenang, fokus, terus beradab, tenang, fokus, beradab gitu. Sehari 100 kali lah minimal gitu sampai anak kita berubah ya dengan izin Allah. Nah, untuk anak usia 2-11 tahun sebenarnya lebih mudah Bun. Ketika kita udah dekat sama mereka ya, udah bangun report, itu otak anak usia 2-11 tahun itu dia ada di gelombang alfa dan theta ya. Artinya dia itu lagi di gelombang mudah dihipnotis gitu, mudah disugesti. Jadi kalau kita udah deket sama anak, sebenarnya kita ngomong apapun, nasihatin apapun tuh lebih mudah gitu. Karena mereka gelombang otaknya lagi di gelombang sugesti gitu, udah dimasukin sugesti gitu. Makanya itu tadi komunikasinya harus efektif, kitanya harus disiplin kata gitu, kitanya harus bangun kedekatan sama anak biar apa yang kita ucapkan tuh anak langsung mempraktekannya seperti itu ya. Nah kalau misalkan anaknya udah remaja Bun, gimana? Jadikan kita sahabat anak yang paling asik gitu ya. Pastikan kalau untuk anak remaja biar kita bisa merubah perilaku dia, kita posisikan diri sebagai sahabatnya. Jadi ada kalanya kita sebagai orang tua, ada kalanya kita sebagai sahabat yang asik. Gimana caranya? Ya cari tahu ya gimana jadi sahabat yang asik itu gitu. Bisa tanya dia deket yang sama siapa, kita perhatiin gitu. Oh kayak gitu ya. Atau kita minta bantuan sama Allah. Ya Allah, kasih tahu caranya gimana biar jadi sahabat yang asik buat anak saya. Kayak gitu ya, sip? Oke. Yang ketiga, Bunda bisa bikin briefing dan role playing. Briefing itu kayak rapat gitu ya, rapat musyawarah sama anak, ngasih tahu. Nah misalkan kita mau pergi ke rumah saudara gitu ya, mau kita ngajarin adab bertamu gitu. Nah nanti ya kalau di rumah tante gini ya, harus kayak gini gitu. Terus dipraktekin kayak gitu. Oke siap gitu ya. Jadi memperbaiki perilaku anak itu bisa dengan briefing dan role playing gitu. Jangan sampai anak bertingkah gitu, kamu mah ya nggak sopan gitu, tanpa kita kasih tahu dulu, kasih komunikasi dulu. Bisa jadi anak kan nggak tahu ya, oh kalau bertamu teh harus seperti ini ya gitu. Jadi pastikan kita perbaiki perilaku anak tuh dengan briefing, role playing ya, dengan kisah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian, nah Bunda Lisnur, gimana sih cara ngajak anak melakukan apa yang kita inginkan? Pengen nggak? Ada yang pengen? Saya ada ya? Oke. Caranya yang pertama, Bunda bisa kasih pilihan ya. Contohnya misalkan kita tujuannya
pengen anak mau makan sayur. Caranya gini, adek mau makan sayur 1 sendok atau 1 mangkok gitu. Jadi mau gak mau si anak makan sendok, deh aku coba 1 sendok deh gitu, belajar. Nanti lama-lama dia bisa nambah juga gitu. Yang penting tujuan kita kan anak mau makan sayur, meskipun 1 lembar juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bertahap lah gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan cara visualisasikan hasil yang diinginkan. Contohnya misalkan kita pengen anak kita tuh nilai ujian matematikanya bagus gitu ya. Dia mau mau belajar matematika buat ujian. Caranya gini, mama pengen tahu deh gimana ya rasanya nanti kalau kamu dapat nilai matematika 90. Wah, pasti mama ayah teh bangga, apalagi Allah bangga banget karena kamu udah berusaha gitu. Jadi bisa dengan membayangkan, memvisualisasikan gitu kalau dia tuh berada di nilai yang bagus gitu. Oh iya juga ya gitu. Akhirnya dia mau melakukan. Kemudian ada juga cara positif alternatif. Nah, contohnya seperti apa, Bun? Contohnya misalkan kita pengen anak kita udahan nih main gamesnya gitu ya. Kita bisa ngomong kayak gini, sudah yuk main gamesnya, kita main bikin pesawat terbang yuk yang udah terbaru sama ayah gitu. Jadi kita kasih alternatif gitu. Kadang kan kita gini, udah main HP-nya berhenti, main mulu, main yang lain kek yang lebih bermanfaat gitu. Kita suka gitu nggak? Siapa? Saya pernah ya kayak gitu. Ternyata itu nggak efektif gitu. Anak akan ya udah dia akan ngulang lagi karena komunikasinya nggak efektif gitu. Tapi ketika kita pakai positif alternatif, ternyata anak jadi lebih mudah gitu untuk mengurangi main gadgetnya gitu ya. Terus ada juga nih caranya menyisipkan setelah dan sementara. Contohnya, setelah abang meletakkan sepatu dan tas di tempatnya, kita istirahat di kebun yuk sambil nikmatin es krim coklat kesukaan kakak. Mau gitu. Jadi dengan kayak gitu anak mau gak mau kita tuh pengen nyuruh anak kita tuh simpen tas sama sepatunya tuh di tempatnya gitu. Tapi kalau nyuruh kan simpen tas tuh di sana tuh di situ gitu. Kadang anak kan suka gak mau ya, suka ngebantah gitu. Tapi dengan komunikasi yang efektif gitu ya, nanti abang abis nyimpan sepatu sama tas di situ di tempatnya, kita ke kebun ya, kita makan es krim bareng gitu. Anak bakal ngerjain nggak tuh apa yang kita suruh ngerjain ya? Nah kayak gitu caranya ya Bun ya. Terus ada juga nih ya caranya dengan bertanya bukan memerintah ya. Misalkan gini, Dek, ayo kerjain PR-nya dulu gitu. Kalau dia kayak gituin, kira-kira anak itu nggak bakal ngerjain nggak? Kayaknya enggak ya gitu. Tapi dengan kita ngomong siapa yang belum ngerjain PR ya gitu, anak akan bilang saya gitu. Dikumpulinnya kapan ya? Besok. Bukunya ada nggak? Ada. Oke gitu. Jadi kayak mau nggak mau kayak kita ngegiring anak, ya udah dia mau ngerjain gitu. Contohnya salah satu guru di kita tuh dulu komunikasi ke anaknya tuh kalau mau ujian, ayo cepetan baca mana bukunya, ayo nanti kan sering ujian gitu, nyerocos aja si anak tuh. Ya sih ngapalin tapi dengan terpaksa gitu. Kita nggak tahu hatinya kayak gimana gitu, bukan dengan pecah dari dalam gitu. Tapi ketika komunikasinya diperbaiki dengan tidak memerintah lagi tapi bertanya, hari Senin ada apa ya di sekolah katanya gitu. Ada PTS gitu. Oh kalau PTS harus ngapain ya? Harus ngapalin. Oh bukunya ada nggak? Ada. Oke, udah bisa lu? Iya ini mau ngerjain gitu. Akhirnya dia mau gitu si anak tuh. Dan masya Allah ternyata begitu dicek nilainya bagus-bagus gitu. Dulu belum mudah banget gitu ngajak anak buat ngapalin, tapi dengan disiplin kata, dengan komunikasi efektif, ternyata lebih mudah mengarahkan anak jadi lebih baik gitu. Kemudian ada juga dengan cara meletakkan makna gitu ya. Kemudian temukan manfaat untuk dirinya apa gitu. Contohnya misalkan, karena kamu rajin menghafal Al-Quran, maka menghafal pelajaran yang lain insya Allah akan mudah banget gitu. Dia mikir, oh berarti aku harus semangat nih ngapalin Qurannya, nanti aku bakal gampang ngapalin yang lainnya gitu. Beda kalau misalkan ngapalin dong Qurannya gitu, yang ada anak malas ya gitu. Tapi ketika kita kasih makna dari ucapan kita, kasih tahu manfaatnya apa buat dirinya gitu, anak akan lebih mudah tergerak gitu, karena iya aku yang butuh gitu.
juga dengan rujukan atau dengan ayat Garputala ya kalau di MR. Contohnya misalkan gini, kita sama-sama tahu ya bahwa Al-Quran itu firman Allah yang maha benar kan, betul ya nak? Iya, gitu kata anak. Yuk kita Garputala misalkan gitu ya. Misalkan kita pengen memperbaiki persoalan anak dia belum bicara yang baik misalkan gitu. Kita buka surahnya apa, ayat berapa. Terus kita kasih tahu, nah di sini disebutkan bahwa bla 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 bla, ini nasihat Allah gitu. Itu anak akan lebih mudah untuk menerima gitu dibanding kita dengan nyuruh gitu ya, dengan menghardik gitu, itu nggak efektif gitu. Percuma udah disiplin kata, melatih kata-kata, mengganti kata-kata, tapi komunikasinya nggak bagus, itu percuma gitu ya. Kemudian yang terakhir, membimbing dengan solusi ya. Contohnya anak melakukan kesalahan apa gitu ya, kita bilang gini, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya itu tidak terjadi lagi? Dia akan jawab kan, terus apa yang terjadi jika persoalan itu tidak selesai gitu. Dia akan berpikir mencari solusi ya, sampai akhirnya dia tahu jawabannya apa yang harus dia lakukan. Terus ada lagi, bagaimana agar kesempatan lain hasilnya lebih baik kayak gitu. Jadi pastikan kita tuh membimbing, bukan bukan menggurui, bukan menceramahi, tapi membimbing sampai anak menemukan solusinya ya, seperti itu. Jadi tidak ada cara yang paling mudah, paling menyenangkan, paling cepat ya untuk merubah perilaku anak semudah dengan disiplin kata, dengan komunikasi yang efektif ya, seperti itu. Oke, gimana Bunda Yanda, ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan silakan ya, saya kasih kesempatan. Atau mau curhat boleh ya, silakan. Mau curhat tentang persoalan anak, terus komunikasinya kayak gimana, silakan ya. Jadi mulai hari ini zikirkan perilaku anak yang kita harapkan ya. Boleh tulis di kolom komen. Oh ini ada. Misalkan anaknya siapa namanya? Anak saya Rafa. Soleh, tenang, rajin belajar. Rafa soleh, tenang, rajin belajar gitu. Boleh ya. Tulis di kolom komen. Terus kita saling doakan ya. Saling doakan bunda-bunda semua, biar kita bisa didoakan juga sama malaikat ya, dream kita. Mana sebentar ya. Bunda Dina nih. Assalamualaikum Bun. Nih kata Bunda Dina, lembut-lembut bicara ke anak dan penuh kasih sayang. Betul banget ya. Dengan kita bicara lembut, penuh kasih sayang, itu frekuensinya tuh nyampe ke anak lebih mudah diterima dibanding kita dengan ngomel-ngomel, dengan nada tinggi gitu. Itu nggak efektif banget ya. 1000 kali kita ngomong dengan nada tinggi ya, dengan ngomel-ngomel, itu nggak akan dicerna sama anak, nggak akan terjadi keajaiban. Tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, itu lebih cepat, lebih mudah ya merubah perilaku anak dengan izin Allah. Bun, tips untuk menghadapi teenager dong. Mungkin Bunda Dina bisa sharing nih, dulu juga punya persoalan yang sama ya. Anak pertamanya kakak Naya juga dulu sama gitu, Bunda Dina punya persoalan tidak dekat dengan anak ya. Jadi memperlakukan anaknya itu tidak sesuai dengan fitrahnya, sampai akhirnya kakak Naya itu belum mudah untuk dekat sama orang tua, belum mudah dinasehatin gitu ya. Tapi sampai akhirnya dengan praktek ilmu magnet rezeki, kemudian Allah bimbing Bunda Dina memahami ilmu Stephen ya, ilmu memahami karakter seseorang gitu. Akhirnya Bunda Dina tahu tuh, oh cara mendekati, membangun kedekatan dengan kakak Naya tuh bahasa cintanya seperti ini. Sampai akhirnya alhamdulillah tuh sekarang ya, Masya Allah kakak Naya itu dekat sama Bunda Dina gitu. Sampai kalau kita tanya ya ke kakak Naya, kakak Bunda tuh orang yang kayak gimana sih? Ya pasti jawabnya super duper the best, ibu terbaik gitu. Kalau dulu Bunda cuek, Bunda ini gitu, kayak gitu Bun. Jadi kalau sama teenager itu pastikan kita jadi sahabat yang asik aja buat anak. Terus kita harus ketahui tuh
eh, karakter anaknya itu seperti apa gitu ya. Kalau belum testifin dulu biar kita tahu bahasa komunikasi ke anaknya tuh seperti apa yang efektif gitu. Mungkin ada perlakuan kita yang belum tepat sehingga akhirnya reportnya nggak bagus sama anak kita gitu. Dengan kayak gitu insya Allah mudah untuk diperbaiki ya Bun ya. Terus Bunda bisa ini ya, aminkan nih bunda-bunda yang nulis anaknya soleh, pinter, berakhlak terbaik gitu. Amin 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 gitu ya, biar jadi kickback ya. Apalagi nih Bu Vivien, terkadang kita berusaha disiplin kata tapi suami belum, gimana ya Bun solusinya? 40:1 aja Bun, didoain suaminya, terus ngomong sekali aja, ayah Bunda udah belajar disiplin kata gitu ya, kasih tahu suaminya, udah segitu aja gitu, nggak harus nyerocos, terus doain suaminya dilembutkan hatinya untuk bisa berkata yang baik sama anak gitu. Assalamualaikum Bunda, gimana caranya nyuruh anak yang belum udah sholat, usianya udah 12 tahun? Nah yang pertama tadi kita pakai respon kuantum Bun ya, tadi respon kuantum. Oke, anak saya belum udah sholat nih gitu, kita introspeksinya ke diri sendiri kan. Oke, saya yang salah, saya dulu mungkin didiknya belum tepat nih, belum menemukan fitrah imannya dulu gitu ya, langsung ke nyuruh sholat gitu, atau mungkin sayanya mungkin yang belum jadi teladan gitu, sehingga si anak tuh nggak tergerak gitu untuk sholat gitu. Nah, sampai akhirnya kita akui dulu kita yang salah gitu, kemudian kita introspeksi apa yang harus dilakukan, caranya gimana. Ya udah, kita minta ampun sama Allah, sholat taubatin anaknya, terus kita garpu ta'ala, kita zikirkan terus sampai nanti Allah kasih dinding pemahaman dan kasih solusi dari arah yang nggak disangka-sangka gitu, entah itu dari mana, sampai akhirnya kita bisa melakukan komunikasi efektif sama anak, dan dengan cara ajaib anak bisa mudah sholat gitu ya Bun ya. Oke, mohon maaf nih Bunda Yanda nggak bisa semuanya dibacain. Saya doakan semoga Bunda Yanda dimudahkan sama Allah untuk praktek disiplin kata, praktek komunikasi yang efektif sama anak ya, sehingga biiznillah dengan izin Allah anak dengan mudahnya gitu ya berubah menjadi anak ajaib yang selalu ditolong Allah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau hal yang belum tepat. Kita tutup saja kajian kali ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan salat, zikir, doa Allah izinkan pesantren dan TKSD Islamic Center di Cimareme ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwujud. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan shalawat. Shadiqul wadi amin. Anda di sini bisa melihat pembangunan kita yang terus berjalan setiap harinya.
SDKR adalah amanah dari Allah. Saya yakin suatu hari SDKR Bandung menjadi market leader terbaik di dunia. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.